Hai, Saya Afriyanti Helm Safaringa. Saya Fitri Anggraini. Saya Reni Oktaviani. Saya Rizani Diawati. saya Farhan Pratama Jodi. Saya Sundari Wendari. Saya Mira Madina. Dan saya Wahinar Sofian. Jadi di sini kami akan menayangkan video kami tentang tugas psikologi pembelajaran dengan tema orientasi baru dalam psikologi pembelajaran. Mari kita saksikan. Hai, mahasiswa baru ya. Sini, aku kasih tahu. Tahu nggak sih apa itu orientasi? Orientasi adalah gambaran bagi mahasiswa baru dalam mengenal lingkungan kampusnya. Manfaat dari orientasi kampus itu agar mengenal lingkungan kampus, kondisi, dan sistem perkuliahan. Informasi ini pun dapat diperoleh dengan konsultasi ke kakak tingkat ataupun kerabat yang telah kuliah. Dan tentunya dalam konsultasi ini bisa membuat kesiapan dari calon mahasiswa dalam menjalani perkuliahan, serta tidak akan mengalami culture shock. Kemudian, sebagai calon mahasiswa, perlu memperhatikan jurusan ataupun kampus yang cocok dengan diri kita. Pikirkan secara matang, sesuai dengan minat dan bakat, agar menjalani perkuliahannya nanti dan melaksanakan pelajarannya dengan nyaman dan baik. Nyaman dalam beraktivitas dan nyaman dalam belajar. Halo Kak, selamat pagi. Halo, selamat Apa pagi. kabar? Baik. Satu kata tentang pendidikan. Belajar. Oke, menurut Kakak belajar yang ideal itu sebagai mahasiswa itu gimana sih? Kalau menurut aku belajar yang ideal tuh belajar yang bikin kita nyaman, happy. Jadi kita bisa konsentrasi sama materi yang diberikan sama dosen. Tetap berusaha untuk berpikiran terbuka saat ada di lingkungan baru. Hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah pembiasaan diri, karena kamu akan menemukan kebiasaan, gaya bicara, kebudayaan, tingkah laku, dan sebagainya yang ada di lingkungan tersebut. Kamu harus berlatih untuk melihat segala hal dari perspektif yang berbeda, agar bisa menyesuaikan diri dan juga beradaptasi perlahan-lahan dengan lingkungan perkuliahan, yang kemudian membuat dirimu memiliki pemikiran yang lebih terbuka atas sesuatu. Kamu bisa dengan memulai membangun relasi ataupun pertemanan, yaitu memiliki pertemanan di awal masa-masa perkuliahan akan dapat membantumu untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus jadi lebih mudah. Kamu bisa membangun pertemanan dengan orang yang memang asli dari daerah kampus tersebut ataupun yang merantau, intinya mungkin dari daerah yang sama. Semakin banyak pertemanan yang kamu bangun, maka kamu akan merasa lebih siap untuk menghadapi perbedaan yang ada di dunia perkuliahan. Dari wawancara tadi, dapat kita ketahui bahwasannya belajar yang ideal itu adalah pembelajaran yang mampu membuat kita sebagai mahasiswanya ataupun seorang pelajar menjadi lebih kreatif, aktif, dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berlangsung dengan kondisi yang menyenangkan. Misalnya seperti belajar di luar ruangan, belajar sendiri, kemudian harus ada tujuan. Maksudnya di sini adalah bisa dengan kita membuat jadwal ataupun target agar proses belajar itu bisa terlaksana dengan baik. Pendapat mahasiswa mengenai Belajar apa yang itu ideal belajar yang seperti ideal? Apa sih?
Nah, menurut saya, belajar yang ideal itu adalah belajar yang santai tetapi tidak lalai. Yang artinya di mana kita melaksanakan perkuliahan itu kita santai, namun kita tidak lalai dengan tugas-tugas yang diberikan dosen kepada kita saat dalam perkuliahan. Balik lagi nih sama aku. Gimana? Video tadi udah ditonton? Nah, dapat disimpulkan dari video wawancara dan juga beberapa tanggapan mahasiswa tadi bahwasannya belajar yang ideal seorang mahasiswa itu nggak mengharuskan dari yang begini dan juga begitu, karena kita bisa membuat belajar ideal dari versi kita sendiri. Misalnya aku belajar idealnya dengan aku belajar di rumah sendiri, itu juga sudah termasuk belajar ideal dari versi kita sendiri. Kalau versi kamu gimana? Belajar yang ideal itu adalah pembelajaran yang tidak hanya bertumpu pada hasil yang akan dicapai, tetapi belajar yang ideal itu akan lebih menekankan pada proses pembelajaran itu sendiri. Belajar yang ideal adalah bagaimana proses pembelajarannya memberikan kebebasan pada saat melaksanakan pembelajaran dengan caranya sendiri dan mengembangkan kreativitas belajar dengan potensi yang ada pada diri. Belajar yang ideal itu juga menciptakan proses bagaimana pembelajaran yang berani dalam hal apapun, seperti meminta informasi yang relevan dengan topik bahasan lebih lanjut. Oke, berarti menurut kakak belajar yang ideal itu bagi mahasiswa itu intinya yang nyaman, termasuk dari suasana juga kondisi belajar berarti ya. Nah, Kak, menarik hal itu, kira-kira sebagai mahasiswa semester 4 nih, ada nggak sih kendala yang kakak alami selama proses perkuliahan berlangsung? Kalau kendala pasti ada ya, kayak banyak faktor eksternal dan internalnya juga gitu. Misal kalau dari segi perkuliahan tuh kadang kita belajar terus dosen pasti ngasih tugas dong. Nah, terkadang tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa ini hanya dikumpulkan saja, tidak direview kembali. Jadi kita sebagai mahasiswa itu kan nggak tahu di kerjaan kita tuh, oh yang ini benarnya, yang ini salahnya gitu. Jadi kita nggak tahu gimana hasil dan berapa skor yang kita punya. Ada 673.000 pengangguran lulusan universitas pada Agustus 2022 lalu. Data ini diambil berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional, Badan Pusat Statistik. Jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 8,43 juta jiwa pada Agustus 2022. Sebagian lulusan dianggap masyarakat kurang kompeten di dunia kerja akibat kurangnya skill dan pengetahuan di bidang yang ditekuni. Hingga perusahaan-perusahaan lebih memilih ia yang memiliki skill ketimbang ia yang bergelar sarjana. Bukan untuk mengkritik dunia pendidikan, mahasiswa merupakan calon dari pondasi negeri yang diharapkan agar siap menghadapi lapangan pekerjaan. Sebagian mahasiswa justru setuju bahwa review tugas yang diberikan sangat penting demi mengetahui kekeliruan ataupun kesalahan yang terletak dalam tugas yang diberikan. Apa kendala yang dialami? Kesulitan saya Dalam selama perkuliahan? kuliah, yang pertama itu mengenai sarana dan prasarana di kampus saya. Seperti sarana yang tidak memadai ya, kelasnya panas dan ruangannya kecil dengan jumlah siswa yang lumayan banyak. Lalu ada juga kendala dari dosen, ada dosen yang ketika kuliah itu dia cuma menceritakan kehidupan pribadinya tanpa menjelaskan materi apapun. Lalu kesulitan saya sama mungkin mengerjakan tugas ya. Sejauh ini kesulitan saya dalam mengerjakan tugas dari dosen itu karena di prodi saya ini banyaknya tugas dengan kelompok ya. Jadi saya mengalami kesulitan kalau mendapatkan teman kelompok yang jadi beban lah istilahnya. Itu cuma pengnama. Itu kadang pekerjaan saya jadi terkendala karena menunggu pekerjaan dari teman saya. Itu sih. Lalu tugas dari dosen cukup banyak dengan deadline yang cukup singkat. Kalau saya tuh kesulitannya mungkin ada, kan dalam kuliah itu banyak tugas, jadi kesulitan dalam ngerjain tugas-tugasnya banyak gitu. Jadi kesulitannya tuh sarana dan prasarana dari kampus tuh kurang memadai.
kendala apa yang pernah saya alami dalam perkuliahan? Itu tentu banyak sekali kendala. Tentu ada kendala dari dalam diri saya sendiri, internal, dan kemudian ada kendala di luar diri saya atau eksternal. Nah, kendala yang saya alami dalam diri saya adalah ketika rasa malas itu muncul dari dalam diri saya, sehingga itu yang termasuk kendala. Kemudian yang di luar dari diri saya atau eksternal itu seperti contohnya jadwal perkuliahan yang kadang sering silih berganti, nggak netap gitu ya, karena dosen kadang ada yang nggak bisa di jadwal itu, kemudian diganti lagi. Itu termasuk kendala sih. Apa itu kultur shock? Kultur shock atau gegar budaya merupakan perasaan di mana seseorang merasa tertekan serta terkejut terhadap lingkungan dan budaya baru. Oke, saran nih untuk mahasiswa baru di luar sana yang mungkin ada beberapa yang mengalami culture shock soal dunia perkuliahan yang nggak sesuai dengan ekspektasi mereka, seperti kata kakak tadi, deadline-nya mepet dan juga banyak tugas yang nggak direview seperti pas di SMA kan. Agar pas mereka kuliah itu bisa benar-benar menyerap materi yang disampaikan oleh dosen, kemudian pas mereka kerja juga bisa menerapkan si ilmu-ilmu yang diambil pas mereka kuliah. Itu gimana ya saran menurut kakak untuk mereka? Dikit sih saran dari aku, kalau seandainya ada tugas tuh jangan ditumpukin. Jadi kalau seandainya ada satu dosen ngasih tugas, itu jangan pernah ditumpukin sampai berhari-hari karena kamu bakal keteteran. Itu satu. Kemudian yang kedua, usahain deh explore pengetahuan di internetnya gitu. Terkadang kan kita di perkuliahan ini kan nggak sama ya kayak SMA. Soalnya kita apa-apa di kuliah ini sendiri, nggak disuap lagi. Kalau di SMA kan kita masih diberiin ini materinya dari sini-sini ya, nanti kalian ngerjainnya cara gini. Ciri seorang mahasiswa adalah kemampuannya untuk mandiri dan bertanggung jawab. Di tengah arus besar tuntutan kebebasan, yang membedakan mahasiswa dan siswa adalah kedewasaan. Mereka harus memegang dua hal yang substansial, yakni tanggung jawab dan kemandirian, ucap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Semua materi dan cara pengerjaannya tuh sumbernya dari guru. Kita siswa tuh tinggal pengaplikasiannya aja lagi kan. Sedangkan kalau di perkuliahan ini kan nggak gitu, kita yang cari bukunya sendiri, kita cari yang sumbernya sendiri, jurnal, dan nggak boleh dari blog. Jadi harus eksplor, banyak membaca. Literasi itu penting guys. Ya, literasi. Satu kata yang sangat familiar bagi sebagian orang, terutama mahasiswa. Ya, karena memang sepenting itu literasi. Namun, apa sih sebenarnya literasi itu? Ketika pertama kali mendengar kata literasi, mungkin ini pertanyaan yang akan diungkapkan. Lebih-lebih jika melihat sekarang ini ujian nasional sudah tidak ada, serta diubah menjadi asesmen kompetensi minimum atau dikenal sebagai AKM, di mana ada komponen literasi di dalamnya. Tentu akan semakin banyak orang yang ingin mengetahui arti dari literasi. Mengingat di dalam sistem asesmen kompetensi minimum, literasi menjadi parameter penilaian terhadap siswa serta sistem belajar yang diberikan oleh guru di kelas. Bila dilihat secara sederhana, literasi adalah kemampuan untuk membaca serta menulis. Membaca yang bisa diartikan sebagai sebuah proses menerjemahkan lambang bahasa sampai diproses menjadi sebuah pengertian. Dengan perkembangannya, pemaknaan dari kemampuan literasi menjadi sangat dan semakin luas. Bahkan di negara kita ini, kemampuan ini jauh lebih populer dibandingkan dengan kemahirwacanaan, keberaksaraan, dan juga yang lainnya. Sehingga bukan hanya kata, tetapi menjadi gerakan untuk penggiat pendidikan, baik di sektor formal ataupun sektor informal. Sayangnya, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Progress in International Reading Literacy Study, prestasi membaca siswa kelas 4 di Indonesia
berada di posisi 41 dari 45 negara yang menjadi peserta. Selain itu pada tahun 2012 lalu UNESCO menunjukkan data statistik yang menyebut bila indeks minat baca yang berada di Indonesia berada di angka 0,001 sehingga di dalam 1000 orang hanya ada 1 orang saja yang mempunyai minat tersebut. Sebenarnya mengapa pemaknaan dari kata ini semakin lama menjadi semakin berkembang? Bahkan hingga kemampuannya juga difokuskan menjadi parameter penilaian pada peserta didik dan juga guru. Hal ini disebabkan karena munculnya kesadaran mengenai kemajuan serta masa depan bangsa, mengingat kebiasaan baik ini menjadi faktor yang mendukung sebuah bangsa dengan masyarakat yang maju dan unggul. Kemudian masyarakat serta pemerintah Indonesia semakin lama menjadi semakin sadar jika kemajuan serta keunggulan individu masyarakat serta bangsa ditentukan dengan adanya tradisi serta budaya yang tentunya baik. Terakhir, terdapat faktor pendukung yang berasal dari komunitas dan peduli serta memiliki semangat agar bisa menyebarluaskan kegiatan, budaya, dan tradisi membaca di lingkungan masyarakat serta sekitarnya. Namun, apakah teman-teman mengetahui tujuan dari literasi ini? Sebagai sebuah hal yang baik, tentu saja kegiatan ini memiliki tujuan dong. Antara lain, pertama, dengan melakukannya, tingkat pemahaman seseorang untuk mengambil kesimpulan serta informasi yang diterima akan menjadi semakin baik. Yang kedua, dapat membantu orang berpikir dengan lebih kritis, tidak cepat bereaksi seperti impulsif. Yang ketiga, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam membaca. Dan yang terakhir, membantu menumbuhkan dan mengembangkan nilai budi pekerti seseorang. Jadi banyak membaca tuh buat ngebantu kita sendiri sih. Jadi kita nggak keteteran ataupun nggak terlalu istilahnya tuh ngangok di perkuliahan dunia kerja gitu. Iya, kalau untuk dunia kerja sih sering-sering ikut kegiatan di kampus, kan banyak kegiatan ya, apalagi di universitas juga memfasilitasi kan, kayak kampus merdeka. Boleh teman-teman itu ngikutin kampus merdeka kayak pertukaran belajar, kemudian ada merdeka belajar yang ngajar ke desa-desa ataupun ke SMP, SMA, SD gitu. Ataupun kalau seandainya memang kalian mau nyobain dari luar kampus, kalian bisa ngikut volunteer. Volunteer itu juga lumayan untuk mengasah skill kita gitu, kayak komunikasi, gimana cara kita berkolaborasi sama orang lain. Mungkin itu aja sih Kak. Lingkungan menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter mahasiswa. Selain harus memiliki karakter yang kuat, penting bagi mahasiswa untuk segera menjadi manusia yang mandiri. Jadi mereka tidak lagi tergantung pada orang tua dan juga teman-teman mungkin. Maka sambil kuliah, mahasiswa jangan sungkan-sungkan untuk segera mencari pekerjaan agar bisa lekas mandiri. Demikian ditegaskan oleh SD Darmono, pendiri grup Jababeka dan sekaligus pendiri Presiden University, kepada seluruh mahasiswa baru angkatan 2021 dalam acara Founder Talk. Selain menekankan pentingnya lingkungan dalam pembentukan karakter, Darmono juga mengingatkan mahasiswa agar bisa segera menjadi manusia yang mandiri. Bagaimana caranya? Katanya sih, sambil kuliah, mahasiswa jangan sungkan-sungkan untuk segera mencari pekerjaan. Hasilnya bisa digunakan untuk biaya hidup dan juga biaya kuliah. Mahasiswa juga bisa freelance dan juga kalau misalnya mau memfokuskan satu jurusan atau satu fokus itu bisa mencari mentor gitu ya. Iya benar. Sekarang kan banyak juga di platform online yang kan menyediakan yang tutor-tutor itu kan Kak, mulai dari pengkodingan, kursus bahasa asing, ataupun dalam pembelajaran kita sehari-hari pun ada gitu. Dan di platform tersebut tuh juga menyediakan sertifikat yang bisa kita gunain di dalam CV yang nanti kita pakai buat kerja gitu. Oke Kak, mungkin dari pertanyaan tadi itu saja yang dapat kami tanyakan. Terima kasih atas waktunya dan juga semoga saran dan juga jawaban dari pertanyaan tadi dari Kakak itu bisa membuka pemikiran dari mahasiswa-mahasiswa baru yang mungkin mengalami culture shock di dalam dunia perkuliahan. Terima kasih atas waktunya Kak. Terima kasih.
Aduh, tugas ini belum. Iya, tugas satu lagi juga belum. Aduh, mana deadline-nya bentar lagi. Tugas pada belum. Baru mana nih? Tiga. Bang ngapain? Ini dia tugas banyak banget. Masih pada deadline bentar lagi. Tugasnya udah belum? Astaga, belum. Astaga, tugasnya masih banyak. Yang ini juga astagfirullah. Aku lupa. Gimana nih? Kalian pada ngapain guys? Kerjain tugas. Aduh, tapi tugasnya tuh banyak kali. Pada belum, deadline-nya bentar lagi. Oh, kayaknya kalian butuh manajemen waktu deh. Kayaknya aku pernah lihat tutorial deh di YouTube kalau nggak salah untuk manajemen waktu. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di 4 Klip. Kali ini saya barusan aja selesai nulis jadwal kegiatan sehari-hari karena ada request dari teman-teman di kolom komentar. Nah, di video kali ini selain menulis jadwal kegiatan, saya juga punya tambahan tips yang perlu ditulis teman-teman dalam jadwal kegiatannya sehari-hari supaya Jadi gimana guys setelah kalian melihat tutorial manajemen waktu? Jadi gimana? Ternyata benarnya kalau kita dapat manajemen waktu, maka pekerjaan kita dapat tugas lagi. Kita itu tidak terlalu pekerjaannya sampai terikat untuk menggunakan waktu secara efektif Jadi gimana? Nggak pusing lagi untuk mengerjakan tugas-tugasnya? Sudah, karena sudah paham bagaimana manajemen waktu agar tugas-tugas tidak terlalaikan. Ada Zah. Aku udah bikin tugas belum ya?